Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Selamat malam teman-teman semua. Senang ya bisa hari ini, malam ini kita ada di sini bersama-sama. Kita bersyukur ya anugerahnya ya untuk kita semua, anugerah dari Tuhan hari demi hari. Nah, di kesempatan malam hari ini, seperti di announcement, saya ini eh, rindu ya untuk membagikan sharing apa yang menjadi eh, apa ya eh, penyertaan Tuhan khususnya di dalam perjalanan berkarir saya gitu ya. Mungkin saya cerita sedikit. Saya ini dari Semarang dan sudah berjalan sekitar dari tahun 87 ya sampai sekarang ini eh, terus bekerja di ini bidang garment ya, bidang garment di mana saya bergerak sebagai desainer, tetapi lebih kepada ke product development. Jadi kalau bicara tentang entrepreneur, di mana kita itu ber, berwirausaha ya, entrepreneur itu sendiri itu selalu sepertinya bergerak, mengusahakan sesuatu. Dan untuk product development ini nggak mudah, karena dari tahun 87 sampai di tahun 2000 ya, 2000 pandemi itu, 2020 ya, pandemi itu, eh, bisa dibayangkan berapa banyak produk-produk yang harus itu secara periodik itu diadakan. Nah, dari awal sampai akhir dan sampai kepada penjualan, sampai pada sisa dari barang. Jadi itu bergulir terus. Jadi belum selesai memikirkan yang satu, memikirkan yang lain. Dan ternyata Tuhan itu memakai latihan-latihan secara dalam tahun-tahun itu sampai kepada Tuhan bawa eh, kapasitas yang seolah sepertinya itu lebih lebih ini ya sederhana yang dipikirkan, tetapi itu yang lebih yang Tuhan didik. Jadi kalau yang dulu dari 87 sampai 2020 itu saya seperti memang masuk di dalamnya ya karena itu perusahaan keluarga, tetapi di tahun 2020 itu saya benar-benar dididik Tuhan eh, sejak pandemi ya untuk melangkah, tapi lebih lagi setelah apa yang terjadi pada saya, di mana saya ini caregiver untuk anak saya, di mana tahun yang lalu itu uh, saya harus harus setnya tuh nol lagi, jadi berangkat dari nol. Jadi pandemi itu berangkat dari nol, ini mungkin ditarik mundur lagi ya, minus gitu ya, dari minus sampai karena itu Tuhan memberikan semangat dan semangat itu dari Tuhan dan semangat itu aja juga cukup ya. Itu sukacita untuk mengerjakannya itu memang diperbarui hari demi hari. Nah, tidak panjang lagi untuk pengalaman kesaksian tuh saya ingin ya sebenarnya sharing banyak, tapi saya izin share screen dulu. Saya coba nanti tolong diinfo kalau sudah muncul. Oh, saya harus pergi ke ini lagi. Tunggu sebentar. Ya, apakah sudah bisa dilihat teman-teman semua? Bisa. Sudah bisa ya? Ya, terima kasih. Ya, jadi saya ini ingin berbagi jadi entrepreneurship sharing time ya, karena komunitas ini dari kita ya untuk kita juga ya, dan kita boleh apa namanya melihat kanan kiri ya, kalau ini di Zoom, kalau ini di onsite itu kita say hi satu sama yang lain, dan masing-masing kita ini orang-orang yang berharga di mata Tuhan yang mempunyai talenta ya. Talenta itu yang menjadi dasar di mana kita ini adalah pelaku usaha yang menjadi pengelola yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, kalau yang sebelumnya itu ada nggak yang dari teman-teman bisa ikut sesi entrepreneurship
saya yang kira-kira berapa ya, sebulan yang lalu ya, yang One at a Time, My Entrepreneurship Guidance, ada nggak? Mungkin bisa dilihat, minta tolong Bu Firda atau Pak Jeffrey, ada beberapa orang yang waktu itu ikut, bisa raise hand. Jadi, saya akan sedikit, apa namanya, bukan mengulang, tetapi mengambil dari apa yang saya, eee, ul ini ya, sharing-kan. Di mana guidance kita itu adalah kita berjalan bersama pimpinan Roh Kudus yang tidak lain tidak bukan, ternyata harus setiap saat. Itu pembelajaran saya sejak tahun yang lalu. Ternyata harus setiap saat. Dan di mana kalau setiap saat ternyata kita akan bisa mengetahui yang namanya kapasitas kita itu bisa juga berubah, karena Tuhan mau kita ada di, posisi mana yang Tuhan mau tempatkan. Jadi tidak berdasarkan, apa ya, pikiran ego dan, naluri kita ya, tapi, Roh Kudus yang memberikan guidance itu setiap saat. Ya, talenta. Kita bicara tentang talenta, sedikit gambaran, ini ya, apa namanya, talenta itu apa? Talenta itu kemampuan, bakat, atau sumber daya yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Perumpamaan talenta itu ada beberapa ya di Alkitab. Nah, lengkapnya itu ada di Matius ya, yang biasa ya, karena itu perjanjian baru dan kita biasanya langsung, bisa menemukan gitu ya, di Matius 25 ayat 14-30 itu, di mana ada talenta orang diberi 5, 10 gitu ya, bahkan ada yang diberi tapi terus tidak dikembangkan. Nah, itu dengan kemampuan atau talenta yang diberikan, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan orang lain. Nah, ketika membaca ini, masing-masing dari kita boleh ya merenung ya, apa ya kira-kiranya talenta yang Tuhan berikan sampai, hari ini ya. Kita kan masing-masing ada, eee background usia yang berbeda ya, sampai mungkin, saya ini lagi belasan tahun atau masuk part 2, masuk ke part 3 gitu ya. Ada nggak talenta-talenta yang ditambahkan? Atau talentanya itu sepertinya dari dulu yang digelutin adalah satu atau 2 atau kok sekarang bertambah gitu ya. Atau bahkan mungkin lagi dicari gitu ya. Saya juga demikian sebetulnya. Kadang di satu saat tuh saya bisa dihadapkan dengan talenta saya yang sepertinya tuh, eee, ini seperti tipuan iblis ya, sepertinya tuh hilang gitu loh, ditekan, tidak dimunculkan sama sekali. Nah, kalau di ayat Alkitab ini, perumpamaan tentang talenta ini baik panjang ya, dan ada juga yang di Lukas itu perumpamaan tentang uang mina gitu ya. Sama sih, dasarnya di mana, diberi sama Tuhan, diberi sama, apa namanya, bos ya ceritanya ya, pengusaha untuk, nantinya kembali untuk mereka ini bisa mengerjakan atau tidak. Saya yakin teman-teman sudah membacanya, tetapi apakah ada yang mau, bersedia untuk membacakan 14 sampai 26 kali ya? Supaya kita ngerti dasar dari firman Tuhan ini dulu. Mari silakan. Siapa mungkin atau Bu Firda, silakan. Saya Atau Bu coba ya, Tabita. 14 sampai 26 Ya, ya. ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya, eh, bentar, Dan dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang ini susah ya kalau baca pakai ini. Oh, sebentar. oh gitu ya? Ya, Masing-masing nggak menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga,
dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunga. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai Ya, 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, padanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Tadi maaf yang awal-awal saya kiri kanannya mungkin ada yang lewat dikit. iya iya, nggak apa, udah itu kok, apa namanya, terbaca semua. Iya, Terima kasih iya. ya, ini dengan siapa, Bu Angela Sama-sama, ya? Ibu Angela, Mhm, iya. Bu Angela ya, terima kasih. Ya, Iya, seperti ini ya, kita diingatkan kembali bahwa kita ini, eee, punya talenta masing-masing dari kita yang diberikan oleh Tuhan, ya. Hanya kita ini, eee, sebetulnya, eee, dapat merasakan ya, bahwa talenta yang diberikan Tuhan itu apakah sudah kita olah dengan, baik ya. Nah, di sini ada jala ikan yang kosong, yang di kanan itu penuh dengan ikan. Ternyata Tuhan itu kalau bicara tentang talenta yang Tuhan sudah, skenariokan ya di masing-masing kita, itu kita ada satu yang namanya usaha, usaha melangkah ya. Usaha melangkah ini kalau di firman Tuhan ini ya, kita tahu bahwa pelayan ini, nelayan ya, maaf, nelayan ini memang profesinya nelayan ya. Dari dulu, zaman-zamannya dulu itu profesi-profesi itu sepertinya entrepreneur-entrepreneur semua ya dari awal-awalnya. Nggak yang seperti sekarang ini, mungkin sudah nggak terlalu entrepreneur yang murni karena mungkin, sudah banyak sekali kita itu bekerja dengan orang ya, atau mungkin jadi rekanan-rekanan yang sebetulnya, eee, untuk mengusahakan itu tidak seperti yang dulu-dulunya, yang mengusahakan dari benar-benar, dari awal ya. Mmm, tapi tetap semua itu Tuhan tuh kerjakan karena sesuai dengan tadi lagi kapasitas yang Tuhan berikan, sambil berjalan dengan kehidupan kita masing-masing. Tetapi, dengan adanya jala dimaksudkan di sini adalah kita punya apa, kita talenta yang diberikan Tuhan itu dengan pimpinan Roh Kudus, dan di sini adalah perintah ya, yang waktu itu diberikan Yesus kepada murid-Nya, itu mereka melakukan, karena mereka menebarkan jalannya, dan jalannya itu enggak di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan. Nah,
Jadi ada ketaatan ya, supaya akhirnya kalau di kanan itu mendapatkan banyak ikan. Di sini Tuhan berperkara begitu kita ini usaha dan taat. Taatnya itu kalau sekarang yaitu tadi dengan Roh Kudus yang memimpin, belajar ya untuk dengar-dengaran itu, memang ini harus belajar. Karena dari sekian waktu ya saya berjalan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, tapi saya itu benar-benar yang saya bilang tadi titik-titiknya itu baru setahunan ini. Ya, walaupun sepertinya yang lalu-lalu itu, Tuhan tuntun, saya tahu itu pimpinan Tuhan demi pimpinan Tuhan. Tetapi yang benar-benar yang saya itu rasakan dan ingin berbagi dengan teman-teman semua itu dari setahun ini. Nanti saya cerita belakangnya, apa sih bentuk pimpinan Tuhan dalam, apa yang saya kerjakan di setahun ini. Nah, perintah ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan dapat membawa berkat dan mukjizat. Karena tantangan itu ada dalam kehidupan kita ya. Tantangan kita ini yang tadinya misalnya nih bekerja, belum tentu kita ini disanggupkan untuk bekerja lagi karena, masing-masing dari kita ini di, penyintas dan juga caregiver. Kadang caregiver pun juga harus, ngerti bahwa kita itu lebih terbatas ya untuk bergerak karena harus menjadi caregiver buat orang yang kita kasihi. Dan di situ, sepertinya kapasitas kita ini seperti redam, dan seperti kita ini mau melangkah apa, itu, satu, kepentok ya, maksudnya sepertinya tidak ada. Kedua, mungkin banyak pilihan. Nah, karena dengan berjalan dengan Roh Kudus yang saya bilang, pilihan-pilihan itu tuh banyak ya, tapi dengan Roh Kudus itu kita tuh dipimpin sehingga apa, kita tuh nggak salah langkah ya, yang yang jelas gitu dari pimpinan Tuhan tuh jelas supaya kita itu nggak salah langkah dan pilihan-pilihan itu tuh bukan pilihan-pilihan yang kita seolah itu asal caplok gitu ya, kompromi dengan iblis atau orang-orang durhaka yang misalnya tidak takut dosa, yang mengajak kita untuk mengerjakan sesuatu yang seolah kita tuh, "Oh, kita harus bergerak nih." Jadi kita jangan salah langkah dalam, eee, melangkah dengan talenta yang Tuhan beri. Ya seperti yang lalu di pertemuan yang lalu itu fundamental ya, hal-hal yang, eee, penting, aspek yang penting dalam mengembangkan produk kita, yaitu di sini talent kita ya. Mungkin di bisnis itu ada yang ini ya, what, why, when, how, where itu ya. Di mana saya hari ini mengulas, tentang apa yang harus kita kerjakan, how to start your talents ya. Nah, talents ini coba kita renungkan di kesempatan hari ini, apakah talent yang kita punya ini, cara dan prosesnya itu sesuai dengan tujuan? Tentunya tujuan dari Tuhan ya, purpose-nya Tuhan. Nah, kita ini berpikir dari kembali ya, berpikirnya itu tanya Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang, memberikan hikmat. Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ya itu betul. Saya dalam dari 87 itu sampai 2020, itu saya mengalami tawaran-tawaran yang sepertinya itu, saya pikir ya, kalau, dalam di dalamnya, itu saya akan berusaha untuk yang namanya mengejar talent saya kan. Karena orang-orang itu kadang-kadang bisa saja muncul ya, melihat potensi kita gitu ya. Karena orang lain tuh melihat potensi kita. Tapi yang penting tuh Tuhan yang taruh potensi kita. Jadi kita tuh kembali, kita harus melekat kepada Tuhan. Karena growing itu adalah dari Tuhan. Di luar dari Tuhan, seolah kita sudah mengerjakannya, tapi kita itu sejatinya tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi masing-masing pribadi kita juga merenung ya apa yang kita pernah kerjakan, apakah kita ini pernah ya mengalami pilihan-pilihan yang
tidak di dalam Tuhan. Sehingga mungkin kita harus, berhenti di persimpangan jalan, stop dulu nih, eee, tunggu dulu, tanya Tuhan dulu gitu ya. Nah, di mana setelah berpikir, kalaupun hari ini, eee, ya Tuhan itu baik ya, Tuhan itu mengingatkan kembali, ternyata tuh talenta kita ini loh, talentanya Bu Tapita, talentanya Pak Ivan, talentanya, tadi siapa lagi saya, Pak Haniel, Bu Firda, Pak Jeffrey gitu ya. Itu tindakannya tuh, sudah sesuai dengan proses, dengan tujuan atau belum 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 tahu nih dan ini baru ketemu lagi nih ceritanya gitu ya, karena kita merenung ya. Nanti di kesempatan yang lain, eee, saya akan mengajak ya, kita lebih mengerucut untuk kita ini bisa bertindak dengan talenta kita sesuai dengan pimpinan Roh. Di mana, saya tidak kebetulan sekali Tuhan tuh izinkan saya tuh mengikuti seminar dari leadership itu, leadership ya, saya juga, bersyukur karena leadership ini membahas tentang bagaimana kita bertindak as a leader sebetulnya juga di ranah, di area banyak hal, dengan, apa ya, kerinduan kita untuk mencapai goal-goal tertentu. Nah, di sini ada 4 dinamika, yang 4 dinamika ini nih holistik, saling melengkapi dan, eee, ada dinamika rohani, hubungan ya, hubungan itu komunitas, pengalaman, itu seperti connecting dot ya, yang diberikan Tuhan ke kita sehingga kita bisa bertindaknya itu, dari apa yang sudah Tuhan tuh, tabur benih sebetulnya dari yang dulu. Kalau saya itu dari yang dulu tahun 87 sampai tiba sekarang. Dan ada pengajaran-pengajaran yang kita ini di umur berapa, ada kesempatan kapasitas yang baru, sehingga kita ini tidak berhenti, tetapi kita ini tetap berjalan dan kita perlu belajar apa? Nah, ada namanya dinamika pengajaran. Nah, sampai di sini apakah teman-teman, eee, ada pertanyaan? Atau boleh ya? Kalau ada pertanyaan, soalnya saya nggak bisa lihat dari tab. Boleh Bu Firda atau Pak Jeffrey lihat kalau ada pertanyaan atau, ada yang kurang jelas ya. Kita sharing-sharing aja nih. Kalau sambil menunggu, saya lanjut ya. Nah, tentang apa? Apa ini yang talenta kita ini ya, kan ya? Tentang apa talenta kita ini bisa jadi sebuah produk ya, atau jasa. Dan apa yang ada pada kita itu untuk jadi berkat, ya. Kita tahu janda Sarfat ya, dengan ceritanya dengan Nabi Elia. Ini cuplikan ya, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Nah, itu yang ada itu adalah segenggam tepung dan minyak. Tapi, apa yang ada pada kita ini sebetulnya ada nilai-nilai, ya. Bukan tentang bakat alamiah, tetapi juga tentang kesempatan. Kesempatan janda Sarfat ini bisa ditemukan dengan Elia, gitu ya. Ada waktu di mana dia itu nggak cepet-cepet pulang misalnya gitu ya. Bisa komunikasi ya, mendengarkan Nabi Elia mintanya apa gitu ya. Dan sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita ini, akhirnya dia bisa, kembali ke rumah ya, terus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu semangat, itu usaha karena kita melangkah, Tuhan yang akan ceritanya, gerakkan setelahnya gitu. Jadi melangkah dulu dengan apa yang, ada pada kita, yang tadi ingat ya jala gitu ya, terus ini kita apakah kita ini, punya produk, kita, yang seperti di brosur saya ya mungkin tuh, biasanya di dapur, mungkin biasanya ngukur-ngukur, mungkin arsitek atau mungkin, eee, olahraga ya, suka musik, atau bahkan kalau tidak ada sama sekali nih ceritanya ya, tentang produk, karena tidak semua diizinkan Tuhan tuh ada di keluarga-keluarga yang entrepreneur, yang dapat menghasilkan produk. Tapi dengan layanan jasa seperti kita nih orang yang sabar, ya. Kita nih orang yang bijaksana. Kita ini orang yang
eee, apa ya, pengasih itu bisa memperhatikan, mengerti orang lain. Banyak buah-buah roh ya, yang sebetulnya itu juga menjadi talenta kita. Ini saya cuplik dari MySabda Pak Jeffrey. Tapi saya bisa copy paste. Ada kesalahan apa ya, saya nggak bisa klik teks terus pindah ke sini gitu misalnya. Nah ini saya screenshot saja. Kenapa, kita, percaya bahwa talenta itu ada pada kita, ya. Karena perumpamaan tentang talenta nih yang saya bacakan ya, mengingatkan kita bahwa tempat dan pelayanan kita di surga, itu akan ditentukan oleh kesetiaan dalam kehidupan dan pelayanan kita di bumi ini. Ini tulisannya ya tadi ya, Matius 25 ayat 29. Tadi talenta melambangkan semua kemampuan ya, sama ya nih ya, waktu, sumber daya, dan kesempatan untuk melayani Allah ketika masih di bumi ini. Ini diperhitungkan ya, supaya kita ini dapat meneruskan nanti pada, waktu kita melayani di surga. Saya mungkin pernah berbicara tentang mimpi saya ya. Ada sepasang suami istri, istrinya itu adalah pengajar piano. Tapi di mimpi saya itu, bermimpi mereka sudah almarhum, tetapi, Ibu Adi Wibowo ini ya, itu memimpin satu paduan suara dan di situ ada piano, gitu ya. Jadi itu masih berkaitan dengan musik, gitu ya. Jadi apa yang ada di sini nih, itu itu ada gambaran diingatkan lagi apa yang di dalam mimpi saya. Dan hal ini dianggap oleh Allah sebagai suatu yang dipercayakan pada kita. Jadi itu dipercaya talenta-talenta ini, dan kita bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan sebijaksana mungkin. Nah, mengelolanya sebijaksana mungkin. Mengelolanya itu adalah entrepreneurship. Ya. Jadi kita akan punya tujuan, purpose ya, di mana ajaran Alkitab tentang talenta, lagi-lagi ya, tidak hanya menerima bakat dan kemampuan kita, tetapi juga untuk menggunakannya dengan bijaksana. Yang tadi bilang entrepreneurship itu muncul ya di sini. Untuk apa? Untuk lagi-lagi hidup tuh untuk Tuhan. Jadi yang kita kerjakan sehari demi hari itu untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan orang lain. Ini yang berbeda maksud saya dari setahun yang saya berjalan dengan Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, yang tadinya saya pikir pekerjaan yang Tuhan berikan ke saya dengan talenta, sepertinya saya itu bisa desain ya, sepertinya saya bisa approach orang, sepertinya saya bisa sales ya, eee, me mem mempunyai apa ya, keuntungan untuk perusahaan. Tapi itu saya tidak terpikir bahwa itu untuk kesejahteraan orang lain. Walaupun waktu itu bisa berpikir, "Oh, sampai hari ini perusahaan tuh bisa mempunyai karyawan, bisa menghidupi mereka," gitu ya. Tapi itu cuman gitu, tidak yang artiannya tuh kita pengembangan talenta yang, dinamika yang tidak melulu harus itu. Karena belum tentu kita itu talentanya cuman itu, gitu ya. Dibawa ke kehidupan dengan tantangan yang lain, itu muncul kapasitas yang lain, sehingga talenta Tuhan tuh bisa jadi dimunculkan. Dan ada orang-orang di sekitarnya yang kita, terlibat di dalamnya, sehingga bukan jadi komunitas kita yang dulu lagi, yang sekarang, mungkin yang akan datang. Itu ada hubungannya dengan ke ke dinyatakan kemuliaan Tuhan untuk kita jadi dipakai alat untuk menyejahterakan orang lain. Dengan berkat yang kita terima dari Tuhan, ya. Bukan dari kita usahakan kita hasilin profit. Jadi beda ya. Dulu saya ini bekerja untuk menghasilkan profit, supaya saya bisa memberikan uang jajan ke anak, misalnya gitu. Ya, untuk ibu-ibu nih dan bapak-bapak kerja membesarkan uang untuk anak. Tetapi bukan seperti itu ternyata, ya. Kita bertanggung jawab untuk mengelola talenta yang kita miliki dan mengembangkannya agar dapat menghasilkan ini, berbuah, pohon ya, pohon dapat dinikmati hasilnya buahnya manis gitu ya, tidak asal berbuah, tapi ya rontok semua terus, sudah basi gitu ya, nggak bisa dinikmati. Tapi buah yang baik juga, dinikmatin itu baik. Nah, entrepreneurship di Seeing with New Eyes ini, urutannya tuh berbeda dengan apa yang, dunia bisnis ya, itu, berikan. Kalau dunia bisnis itu terbalik ya, bawah itu profit-nya dulu.
bagaimana kita bisa kalau ada seminar-seminar ya, bisa profit cepat gitu ya. Tapi, eee, ini memang sinkron. Ya Pak Jeff, saya bersyukur ya Pak Jeff juga memberikan ini untuk panduan kita dalam kita, eee, bersama-sama ya untuk mengembangkan, caregiver dan GKM untuk melangkah ini. Kita memuliakan Tuhan, itu jadi first thing to do gitu ya, itu yang tersirat di dalam hati ya kita, supaya kalau udah apa yang di hati itu muncul di pikiran kita dan apa yang kita lakukan, itu tuh, segala sesuatunya Tuhan disenangkan ya, on on track gitu sama Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus itu tadi. Kita jadi menjadi berkat buat sesama, ya. Dan juga setelahnya itu mengejar kemampuan talenta dengan mengembangkan skill untuk bisa dilipat gandakan, sehingga berbuah. Jadi pohonnya itu tadi, yang buahnya nih ya, nanti jadi banyak gitu. Karena apa, ya kita mengejar kemampuan, bisa dikasih pupuk lah, kasih disiram, atau mungkin gimana ya, eee eee, bisa kita tuh diarahkan ya nantinya untuk dapat mengembangkan skill. Jadi adanya komunitas ini, saya bersama dengan tentunya Pak Jeffrey dengan teman-teman semua ya, ada yang kemarin-kemarin itu ada, eee, Prilia, terus ada nanti teman-teman yang lain yang akan, eee, ini ya mengisi, itu untuk mengembangkan skill kita, supaya kita diperlengkapi. Dan yang terakhir itu kita akan dapat menjadi saluran berkat Tuhan, ya. Yang dalam tanda kurung ini profit ya, itu jadi ya kalau bahasanya ya kita jadi punya uang ya, kita punya uang, tapi kita nggak cinta uang gitu loh. Kita punya uang, ya, kita butuh uang untuk dapat, memberkati ya, eee, memberkati jadi kita itu tidak tidak menggunakannya untuk dosa ya. Kita bisa, dicukupkan dengan kecukupan yang dari Tuhan, bukan karena keserakahan kita ya, tapi cukup dari Tuhan itu adalah berkat Tuhan, ya. Nah, nantinya di pertemuan yang akan datang nanti, saya ingin mengajak teman-teman tuh untuk bisa masuk ke dalam, ini, growing ya, how ini, let's grow ya, let's grow our talents. Caranya gimana? Ini saya sudah siapkan kolomnya, tapi saya belum utak-atik lebih lanjut. Jadi ini, eee, gimik ya. Nah, ini jam berapa? 39. Apakah ada pertanyaan sebelum saya mau membagikan, apa yang mau saya sharing tentang apa yang terjadi setahun ini? Mungkin jadi bisa ada gambaran yang lebih lagi. Ada teman-teman, Pak Jeffrey, Bu Firda, di kolom chat, bisa tolong bacakan atau teman-teman boleh silakan sharing, ada pertanyaan. Belum, sedang memperhatikan dengan serius. Bagus banget, Bu. Ya, semua kiranya dipimpin oleh Tuhan ya. Tuhan, Roh Kudus itu ini ya, taruh di hati kita ini sambil merenungkan ya, sambil ditilik-tilik gitu. Ya, cek yang kayak tadi nih, saya bikin notes tuh saya suka banget. Check your capacity, karena tuh change every day ya. Check in with God ya, today ya. Nah, di ayat yang saya baru dapatkan ketika saya tadi, mengulas tentang jala ini, itu ditujukan pada pilihan-pilihan ya, di mana Matius 3 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, itu kan percobaan di padang gurun, ya. Kalau dalam perjalanan karir kita, kehidupan kita, itu banyak tawaran-tawaran ya. Nggak hanya kita, sebetulnya Yesus pun tuh dicobai ya, ditawarin ya, dengan apa yang dijanjikan oleh iblis. Tetapi Yesus itu cek ya, berdasarkan apa yang ada di dalam dia, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu di firman-firman sebelumnya, karena saya juga tadi barusan dengar dan belajar. Tuhan Yesus itu dibaptis Yohanes, sehingga
ada Roh Kudus ya, yang di Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Jadi waktu dicoba itu kan Tuhan Yesus kan juga dapat kepenuhan Roh Kudus gitu ya, di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, maksud saya di pasal 3 ayat 16 setelah dibaptis. Kita pun tuh juga gitu, ikut Tuhan sebetulnya kita punya Roh Kudus. Yang saya bilang tadi, sepanjang perjalanan keluarga saya itu sampai hari ini ya, apa-apa tuh dibawa dalam doa. Mau ngerjakan apa, ada klien apa, nerima pekerjaan apa, ada tantangan apa, itu dalam doa. Bahkan ya, setiap Senin tuh kita berkumpul sampai hari ini, biasa 3 orang dan perempuan semua. Karena kita tinggal bertiga perempuan. Kokoh saya sudah apa ya, mengerjakan kapasitasnya dia yang lain gitu. Ya tadinya tuh itu manajer kami gitu. Jadi kita ini yang istilahnya laporan gitu ya untuk hasil dari kita mengembangkan apa namanya mina-mina itu ya. Tapi ya mina itu. Tapi sekarang dia ada di kapasitas yang Tuhan berikan dan kami ini bertiga Senin itu berdoa tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dalam eh, apa yang harus kita kerjakan. Dan itu cara doanya itu sudah berbeda karena apa yang terjadi di kehidupan saya gitu ya selama setahun ini saya sharingkan ke mereka juga. Jadi kita itu tetap dapat dicobai dengan tawaran-tawaran profit dunia ya. Nah itu kan kendala ya, karena kita itu dalam berbisnis gitu, dalam mengelola itu pasti ada kendala. Seperti tadi saya bilang, kelemahan kita as a caregiver. Saya sendiri itu, saya mengalami kendala. Karena saya hanya bisa nih, terus terang di tempat duduk ini, yang berinteraksi di depan Zoom, di iPad saya. Ini tempat duduk yang saya mulai. Ya. Nah, saya mungkin bisa off ini ya, off screen supaya saya bisa menunjukkan, lebih bisa berinteraksi ya. Maaf, keasikan soalnya saya ini sebetulnya benar-benar saya ini kalau di hadapan kamera itu nervous sebetulnya. Jadi kalau ada PPT itu saya merasa, ini, nyaman. Ini saya udah off ini belum ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, Sudah mati iya. itunya. Jadi saya mau lihat teman-teman semua dulu nih. Oh, ada teman. Ya, kita ber-14 ya teman saya ya. Ya, jadi di tempat duduk ini sebetulnya di mana saya ini di kamar. Setahun yang lalu dan teman-teman nanti tolong dukung doa saya ya. Apakah ada Bu Katrin hari ini di sini? Nggak ada ya, Bu Katrin. Saya berdoa bersama dengan Bu Katrin kemarin untuk penguatan saya karena tahun lalu di tanggal 22 dan tanggal 23 ini harinya saya disettingkan nol sama Tuhan. Jadi ngerti ya, saya ini di 2 hari ini adalah hari-hari pengalaman awal saya caregiver untuk anak saya, Catherine. Dan di tempat ini saya juga berdoa dan tidak tahu bagaimana harus berdoa. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan saya menilik apakah ada Roh Kudus, ada Tuhan. Sepanjang beberapa waktu. Dan Tuhan itu sangat baik, karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dan tidak sekali-sekali pun meninggalkan kita. Karena dia punya waktu. Ya. Waktunya itu adalah ketika connecting dot-nya itu ya, yang membawa saya itu dalam bulan-bulan setelah saya pendampingan, saya banyak belajar ya, mengikuti seminar tentang bagaimana cara kita menjadi caregiver dengan obat, dengan sebagainya. Itu kan belajar ya. Itu yang nantinya saya juga dalam sebagai aspek itu kita masuk ke dalam 4 dinamika. Itu ranahnya luas. Tapi kita bisa kerjakan di 4 dinamika itu yang nanti besok-besok ikut ya. Jadi bisa tahu apa yang saya bicarakan lebih lanjut. Tapi dari setahun yang lalu, saya yang tidak tahu harus bagaimana, karena saya ini
punyanya juga HP. Jadi HP ini ya, saya nih operator 24 jam, terus terang. Karena saya sudah terdidik caregiver ya, ini kan jangan dicontoh ya, ini masing-masing beda-beda ya. Ini beda-beda. Karena saya kan menemani anak itu, eee, s eee, bukan dengan suami, tapi saya. Jadi saya tuh, ini menjadi penguatan saya karena ada firman Tuhan yang diberikan oleh komunitas, oleh teman-teman. Sehingga ada firman Tuhan yang dimunculkan. Jadi saya ini menjadi teman ya, firman-firman Tuhan. Jadi, ini meneguhkan buat saya dan di sini pun juga saya lihat, oh ada tugas-tugas yang saya harus kerjakan di, eee, pekerjaan saya dengan kakak-kakak saya ketika saya tuh nggak bisa beranjak dari tempat ini. Tapi dari meja ini saya mulai satu demi satu, satu hari demi hari dengan tuntunan Roh Kudus ya, apa yang ada yaitu, saya dibantu dengan anak saya yang paling kecil. Itu yang memulainya sejak sebelum Tuhan itu sudah memberikan benih ya, maksudnya, eee, membuat cookies yang saya kemarin cerita sama Bu siapa, Bu Julia ya, Bu Julia. Tapi belum lihat, saya hanya lihat foto. Tapi dari latihan-latihan itu, sekarang tuh saya nih seperti ini, ya, princess ini ya. Saya nggak pernah kepikir akan membuat seperti ini. Karena tadinya itu saya cuman ngambil dari orang, dan ngambil dari orang aja itu yang connecting dot-nya dulu adalah papa mama saya. Nah, itu aneh kan. Jadi papa mama saya karena papa saya nganter mama saya botok gitu ya ke Surabaya karena ada saraf, getir-getir mata gitu. Dia pergi ke pasar Atom, yang di Surabaya tahu ya pasar Atom. Ketemu cookies yang seperti ini tapi kecil-kecil untuk bisa dijual di dulu saya punya bakery. Ya, jadi saya punya bakery, saya jual kok laku. Nah, mertua saya lihat, "Eh, kok lucu sih? Saya juga ikut dong beli," gitu. Singkat cerita, mertua saya tuh yang punya usaha, dia entrepreneur nih, untuk bakery ini sendiri, jual di Jakarta, di Subuh. Tahu ya, kue Subuh, pasar Senen tuh kerjanya jam 2 subuh, mertua saya pergi. Umur 60 tahun pun waktu itu masih pergi untuk berjualan, kue Subuh itu jam 2. Jadi kalau kembali jam 7 baru tidur, gitu. Jadi tetap harus ada istirahat ya, tapi kita kupas komunitas tentang itu. Nah dari situ, apa yang ternyata ya Tuhan itu kerjakan. Kapasitas dulu mertua saya itu bikin bolu, setelah saya bikin bakery, bikin roti. Jadi bolu sama roti itu beda ya yang biasanya di dapur. Jadi bolu itu setelah mengalami, penurunan, bakery roti ini sejak zaman, yang ada JJ-nya, ada B ya depannya yang di Singapura itu, terkenal sekali dan akhirnya masuk ke Indonesia, beralih dari bolu itu ke, roti. Setelah roti, karena banyak roti yang ala Taiwan itu masuk, jadi banyak persaingan dan akhirnya mertua saya dan anak saya dan saya setahun ini ya, mengerjakan ini, cookies-cookies seperti ini. Bahkan ini menjadi kapasitas dari mertua saya yang umurnya 77 tahun saat ini. Itu jadi kegiatannya dia sehari-hari untuk buat roti, buat cookies, menghias, dan di tempat yang seperti saya ini. Nah, dan itu menjadi sales yang jadi berkat buat usaha mertua saya yang bisa mempunyai karyawan ini tetap berlanjut. Tapi yang saya, eee, tahu bahwa karya Tuhan untuk saya khususnya, di tengah kesesakan saya, di tengah tantangan yang saya hadapi, saya tidak bisa bergerak. Tapi Tuhan itu tuntun ya, teman-teman, tuntun. Kalau dari saya harus ke satu toko ya, dan tahun ini percaya nggak percaya, Tuhan itu ajaib tuntun saya, itu jadi 7 toko. Dari 7 toko, sejak lebaran ini loh, karena saya lebaran tuh mau ke Jakarta, jadi saya tuh punya stok gitu, saya bikin stok dulu nih. Jadi kayak Zoom nih ya sama kalian gitu ya, setelah selesai tuh saya tuh bikin adonan di oven, kadang-kadang tuh saya tinggal dulu gitu ya. Jadi saya tetap memprioritaskan Tuhan. Saya punya komunitas yang lain, saya punya tanggung jawab untuk, di komunitas yang lain juga, untuk, standby di Zoom. Tapi setelah itu saya juga ke oven, ke dapur, ini jadi seru gitu loh. Itu yang mengisi, ternyata Tuhan tuh isi saya gitu, dengan kegiatan ini supaya saya itu tidak melihat persoalan yang seperti ini dan saya bisa dengan teman-teman semua ini bisa
berbuah, yang buah yang dihasilkan tuh, tidak hanya dengan cookies ya, yang jadi satu toko tuh sampai 7 toko, dan setelah lebaran itu masuk kembali ke Semarang, itu bisa bertambah 3 toko lagi. Itu saya nggak mudeng ya, bahasa Jawanya. Di luar dari pikiran saya, dari kehendak saya, tapi Tuhan bisa tuntun. Nah, saya tuh mengajak teman-teman caregiver, teman-teman GKM, mungkin GKM ini yang mungkin dibantu caregiver, atau dari GKM nanti kalau bisa ya, step by step, sedikit demi sedikit, ya, apa yang kita bisa, "Halo Lina," ternyata lihat Lina, apa namanya, bisa bisa, usahakan sedikit saja dari sedikit. Nanti coba kita, dituntun oleh sama-sama ya, minta Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu bisa menuntun saya, Roh Kudus yang sama bisa menuntun berapa ini, banyak sorry kok bisa kehapus. Halo? Bisa lihat Pak Jepri? Ya, bisa kembali. Jadi bisa bisa Bisa. menuntun kita semua sama-sama, ya. Tidak ada kata yang, terlambat untuk kita belajar, ya. Sorry, maaf, sudah lebih jamnya. Nggak apa-apa. Ya, jadi, saya rindu gitu, rindu. Kita punya Roh Kudus, tapi diaktifkan gitu, aktifkan. Kita sama-sama belajar, kita dituntun, eee, hari demi hari. Bagaimana caranya? Pasti ya satu kita apa-apa kita berdoa, ya. Kita berdoa. Kita kayaknya ini tidak harus yang kalau bisa saat teduh, bisa, hening gitu ya, bisa ada waktu ya. Saya tuh dari pagi ya, sampai malam, sampai pagi, itu tuh saya bercakap-cakap, tanya, "Tuhan hari ini aku kalau misalnya ya, sudah ada stok nih, saya nyetir nih, enaknya gimana ya? Dua-dua toko tuh minta kiriman," misalnya gitu. Kepingin bisa mencukupi dua-duanya, tapi Tuhan bisa, arahkan supaya, kan besok itu kamu kan nganter les, misalnya gitu, itu ada ya. Jadi kan nganter les, les itu kan ke kota. Nah, lebih baik tuh sekarang karena arahnya ke sekolah, saya ngirim yang dekat sekolah. Toh kan juga nggak bisa ya menyenangkan semua orang karena, eee, ya kita tuh one step at a time gitu loh, jangan maruk gitu ya. Itu yang bisa membuat kita juga tenang. Terus gitu, "Oh iya ya, besok tuh diingatkan, besok ke kota." Oke baik, jadi saya ngirim ke toko ini dulu. Besok saya ke toko yang sana. Nah, begitu saya mengerjakan toko yang sana gitu ya, saya bisa ketemu dengan orang. Nah ini, ranahnya komunitas. Jadi kok empat empat ini bocoran dikit ya, 4B tadi. Kita tuh harus satu tuh rohani dulu, spiritual kita tanya sama Tuhan. Ya, yang kedua dinamika kedua, itu tuh hubungan, komunitas. Ketika kita diarahkan Tuhan, kita akan bertemu dengan siapa? Itu Tuhan tuh bisa mengarahkan. Karena saya tuh punya 2 macam cookies. Ya, satu ini harganya lebih mahal. Lebih lebih bukan mahal ya, lebih pricey lah daripada yang satunya kecil-kecil gitu ya. Toko satu itu yang saya akhirnya pergi besoknya karena, eee, ya diacarakan Tuhan gitu ya untuk besok perginya, bisa ketemu sama orangnya, sehingga yang saya titipin tadinya yang kecil, saya bisa menawarkan yang besar. Ketika sebelumnya itu ACC-nya hanya yang kecil. Nah, contohnya seperti itu. Nah, setelahnya kita ada pengalaman. Oh, pengalamannya apa? Ya, kalau saya dengan keadaan mendesak gini, harus ngirim perjalanan yang di sini itu kalau siang tuh lebih nggak macet, misalnya gitu. Tapi saya harus, siap nih bawa bawa yang besar, kalau nggak macet, sebetulnya langsung belok ke sini bisa ngirim yang sana gitu. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang Tuhan tuh latih ya. Ya, seperti itulah kita kalau terus bisa yang namanya kita belajar. Waduh, ini saya ini mau ke toko yang baru nih, misalnya gitu. Sering kalau kalau ke toko yang baru, saya ini habis di jalan. Jadi mau jemput anak sekolah atau aktivitas yang lain, mau ikut Zoom gitu, terlambat, misalnya gitu, harus prepare. Saya harus siap Google Map, misalnya gitu. Oh, saya aktifkan dulu. Jadi kalau pas nyetir nih, ya saya bisa siap Google Map, ya cari-cari dulu. Jadi itu ada belajar-belajar yang baru, karena ada jalan yang baru untuk ke toko itu, yang saya nggak pernah lewati sebelumnya. Jadi, ya intinya seperti itu. Nanti kita kerjakan sama-sama. Kalau boleh, teman-teman, ini boleh ini ya, apa,
mungkin mungkin di ruang ini ya nantinya ya, di ruang Seeing, di WAG, atau mungkin di kesempatan lain juga nggak apa-apa kalau ini saya molor ya. Saya pengen ngerti soalnya di awal ya, bisa chat, kira-kira itu yang kalian kerjakan teman-teman itu apa? Dan apa kendalanya? Sebetulnya Ibu. Ini direnungkan saja dulu ya, bisa dicatat, direnungkan dulu, nanti pada waktu kita kembali ketemu lagi untuk membahas how to grow gitu ya, let's grow our talents dengan form itu, kita sudah paling nggak, oh iya ya, aku memikirkannya dan kita bisa, ini step by step mengerjakan. Ya begitu teman-teman semua. Nah, ini jadi berkat buat saya lagi. Sekali mudah-mudahan dan teman-teman semua ya. Kita dari Tuhan, untuk Tuhan, dan oleh Tuhan. Ya, Saya sepertinya kasih tanggapan dikit ya, Bu Sinta ya. Ini ya, yang Bu Sinta ngomong ini 4 poin ini ya, tadi yang soal apa namanya, visi misi itu ya. Itu ini sebenarnya sama persis sama visi misinya Service Master Company di buku The Soul of the Firm. Jadi the buku Soul of the Firm ini adalah soal perusahaan di Amerika, apa yang cleaning yang sampai 300.000 pegawai yang atau sekarang saya nggak tahu itu. Waktu saya baca bukunya dulu itu waktu dulu ya, itu menarik ya. Biasanya kalau kita lihat visi misi perusahaan ya, kan profit apa semuanya. Tapi visi yang pertama adalah visi Service Master Company, saya bacakan ya. To honor God in all we do, itu visi pertama. Dan misinya ada 4. Misinya pertama to honor God in all we do pertama. Yang kedua to help people develop. Berarti to be blessing to people ya. Ketiga to pursue excellence. Jadi untuk mengejar memberikan pelayanan yang bagus pada skill dan semuanya. Dan yang keempat baru to grow profitably. Jadi untuk mendapat profit. Dan ternyata Service Master Company ini melihat perusahaan yang fokus pada manusia gitu, pada manusia. Jadi manusia itu sebagai sentralnya gitu ya, Tuhan itu utama, tapi melayani manusia gitu. Nah ini luar biasa gitu. Jadi ini memang tadi sesuai banget jadi sama yang mau kita jalani juga ya. Jadi kita pertama Tuhan diletakkan nomor 1 gitu. Thank you Bu Sinta. ya. Saya mau tambahkan sedikit. Kadang-kadang ya, yang saya pernah belajar ya, itu benar. Apa namanya, yang kita ini talenta ya, talenta. Kadang kita berpikir ya, kita musik gitu. Kok kita belajar piano misalnya, kok nggak bisa dapat ya? Kita kok nggak bisa menjadi piano terkenal? Katakanlah begitu. Udah tahunan nih belajar piano. Tapi saya baru ngeh loh dari anak-anak saya kalau yang namanya ada kalau mau masuk perkuliahan gitu ya, itu kan ada tes bakat gitu ya. Tapi bukan masalah tes bakat nih. Saya belajarnya gini, misalnya kita tuh musik nih, ada ya kayak kuesioner gitu kita ngasih ya. Belum tentu orang yang musik itu tuh dia pinter main piano. Tetapi misalnya nih, ternyata dia itu hearing-nya kuat atau jadi dia bisa nantinya menjadi komposer atau bahkan penyanyi atau malah I.O. I.O.-nya ada apa musik, pagelaran musik. Jadi belum tentu tuh musik tuh selalu kita harus pandai main musik gitu loh. Misalnya nih ya, apapun lah, kita ada di balik meja, ya ada kriteria lagi. Itu tuh kan buat kita tuh memilah ya, supaya kita itu kayak saya ini, saya kapasitasnya beda lagi. Dengan ada yang hari ini nih ya, saya ini bersyukur tahun yang lalu saya nggak berpikir ada hari ini untuk dengan teman-teman itu ya, dan saya hari ini tuh direkam, itu tuh nervous saya yang paling yang saya harus hadapi, teman-teman. Tapi latihannya, connecting dot-nya, yang saya waktu lalu membawakan, ternyata saya share screen tuh nggak muncul. Jadi teman-teman tuh sebenarnya lihat wajah saya udah dari awal sampai akhir. Dan itu tuh istilahnya urat malu saya tuh, saya tuh, aduh sama Bu Firda, Bu, jadi lihat wajah saya terus dari awal sampai akhir. Iya gitu, aduh gitu kan. Itulah Tuhan. Latihan. Itu saya benar-benar kalau lihat kamera itu sebetulnya itu saya blank. Itu yang saya harus belajar, saya harus bisa belajar untuk apa? Ya untuk orang lain gitu. Karena Lina tadi bilang, aku tuh nanti belum tentu bisa dengerin sih karena ada les itu jadwal les. Saya kepikiran, apakah ini saatnya ya Tuhan? Itu tanya sama Kudus, saatnya ya Tuhan. Ya seperti Lina, teman-teman yang lain hari ini, kalau ada yang ingin dengar, ya Tuhan tuh bisa saja berbicara dengan apapun yang saya juga kalau lihat nggak bisa dengar waktu itu, saya bisa
dengar rekaman ulang Pak Jeffrey gitu kan dengan yang lain, itu jadi berkat buat saya. Jadi ya hari ini terjadilah saya perdana rekam. Makasih Pak Jeffrey Iya, iya, dan iya, iya. semua. Puji Tuhan ya. Dengan ada challenging, terus ada tapi masih bisa measurable, kita bisa growing terus jadinya, Bu. Jadi Ya, tetap. iya, iya, betul, betul. Sama Tuhan ya. Ya, amin, amin, amin. Hmm, Puji Tuhan. Ya, gitu ya. Mungkin gitu ya Ibu-ibu, Bapak-bapak, teman-teman kita semua yang ada di sini. Bukan Ibu, Bapak-bapak ya, ada teman-teman yang masih kuliah atau mungkin yang usaha ya siapa saja ya yang ada di sini dengan apa yang Tuhan berikan dengan kapasitas kita ini, ya kita memang semangat itu dari Tuhan. Karena ya, ya saya boleh minta didoakan nanti Pak Jeffrey ya untuk penguatan saya karena betul saya dari Minggu, Senin itu tuh yang saya bilang ada yang di sini mengusik ya. Walaupun saya pikiran tuh saya jauhkan. Saya nggak mau memikirkan itu, tapi itu muncul ya. Tapi luar biasanya Tuhan itu bisa mengisi. Ketika mengisi setahun yang lalu sampai hari ini dan saya ada di sini untuk bisa membawakan. Yang saya bisa mengulik PPT. Tapi yang sebelumnya itu kemarin tepatnya jam setelah jam 12 siang. Saya punya semangat tetapi sukacita itu sepertinya tuh saya butuh sukacita gitu loh untuk mengerjakannya. Nah, itu sulit ya. Saya memang kadang itu di masing-masing kita untuk mungkin punya semangat, tapi apinya gitu loh, nyalanya untuk jadi gitu kan. Itu tuh memang, tapi saya tetap ya namanya Tuhan, Tuhan tetap ya arahkan hati kita ke Tuhan. Ya Tuhan tuh ada waktunya dan itu tidak tergantikan. Teman-teman mendoakan saya waktu itu untuk, Selin ya, eee, Selin dan Catherine boleh saling mengasihi ya, boleh berkomunikasi, dan boleh dengan saya pun untuk bisa berkomunikasi. Nah, itu juga ditambah-tambahkan sukacita. Jadi ketika kita mengarahkan apa yang kita usahakan ya, saya ini semalam 1:30 itu berkomunikasi dengan Selin, ya. Itu dan komunikasi yang sangat menyenangkan karena, eee, Selin itu bisa untuk, nantinya, apa ya, melepaskan egonya gitu ya, kerendahan hatinya, untuk bisa nantinya bersama-sama menghadiri, pesta perkawinan keponakan saya, dan di situ kita bisa bersama-sama bertemu seperti acara keluarga gitu yang, momen yang baik gitu ya untuk kita bertemu kembali. Dan itu saya nggak pernah bayangkan ya. Jadi itu sukacita demi sukacita Tuhan. Jadi semangat tuh ada, tapi sukacita Tuhan tuh bisa baru ya, sukacita baru. Itu tuh saya juga rasanya tuh gitu loh, sukacita tuh nggak yang lalu, tapi kita yang kayaknya tuh tapi baru baru gitu loh, semangat baru, sukacita baru. Yaitu mari teman-teman semua ya, eee, harapan baru, semangat baru, sukacita baru. Paket komplit dalam menjalani tiap-tiap saat ya. Gitu Kak Sesi dan teman-teman semua. Ada yang mau tanya? Makasih. Silakan. Kita akhiri. Mau Bu Sin, menambahkan sedikit. Ya, Kalau ya, Ibu Sinta kan dari tadi temanya entrepreneur, kalau di Indonesia kan usaha gitu ya. Tapi ya, kalau yang saya lihat tuh saya sebagai, kalau saya sih mungkin karyawan ya, pekerja gitu ya, kan ke suatu perusahaan. Tapi ya sama sih gitu, semuanya bisa diaplikasikan gitu, talenta-talenta yang Tuhan titipkan, bahwa yaitu ya terutama untuk kemuliaan Tuhan dan berguna untuk sesama manusia, dan apalagi ya tadi jadi ya nggak hanya entrepreneur, tapi ya sebagai karyawan atau bekerja di mana juga ya sama juga gitu iya, prinsipnya. Mm-mm. iya, iya, betul. Terima kasih, Angela. Saya bilangnya Angela ya. Karena memang Iya, yang
seperti yang saya tadi bilang kan, kalau dulu tuh mungkin awal-awal ya kita mengusahakan dengan apa yang Tuhan, sediakan. Mula-mulanya itu kan kita entrepreneur, lebih banyak orang-orang tuh entrepreneur. Tapi kalau sekarang kan kita bekerja gitu ya, dan perumpamaan tadi kan juga Tuhan dengan hamba-hambanya, pelayan-pelayanannya. Tapi maksud di sini adalah ketika kita itu, mendapatkan, eee, buah ya dari yang kita kerjakan, yang kita usahakan, yaitu kita bekerja sebagai, karyawan yang baik ya, yang, yang mencintai Tuhan, melakukan apa namanya, tinggal dalam kebenaran Tuhan gitu ya, menjauhi dosa, tidak kompromi dosa. Kita melakukan apa yang menjadi, eee, ini, apa ya, teladannya Tuhan ya, teladannya Yesus yang dengan perumpamaan-perumpamaan tadi itu. Kita karakternya, eee, dididik sedemikian rupa, walaupun kita bukan punya perusahaan sendiri, tapi kita karakter yang Tuhan beri di dalam kita. Entah itu mungkin satu hal ya, orang tuh berbeda dengan yang lainnya, dengan buah-buah roh itu sendiri. Ada orang yang sabaran, ada yang nggak sabaran. Ada orang yang bisa mengendalikan diri dalam bercakap-cakap. Nah, itu kan penting untuk bisa memunculkan kasih. Mungkin bukan karena ini ya, membocorkan sesuatu yang, ini ya, terus kita kendali nggak bicara gitu ya. Tapi, eee, masing-masing kita tuh adalah pengalaman-pengalaman yang di mana bukan suatu produk saja, tapi pelayanan jasa kita. Ketika kita itu bekerja dengan sungguh-sungguh, kita tidak telat gitu, kita tidak nelat gitu ya. Kita telat dan nelat itu beda gitu. Kita mempergunakan, hasil dari yang kita kerjakan dengan bijaksana. Itu entrepreneur yang tadi di firman Tuhan tadi, dengan bijaksana gitu. Nah, itu yang kita terima gaji gitu ya, itu kita dengan bijaksana. Itu kita mengentrepreneur, sudah masuk ke ranah mengelola, mengusahakan, sama aja. Apa yang kita terima kita usahakan. Ya dengan apa? Lagi balik-balik firman Tuhan ya, yang cukup. Seperti doa Bapak kami itu kan ya, kami, cukup ya, bukan yang, eee, kita tuh dengan cukup cukup menurut siapa ya, cukupnya tuh menurut Tuhan gitu. Itu kita mengelola. Dan janjinya ya Tuhan tuh, ya menuntun memberkati kita dan mencukupkan ya seperti burung di udara gitu kan ya, kalau kita ya sampai pada kesudahannya itu Tuhan pasti cukupkan. Entah bagaimana setahun, ya nggak setahun ya, sampai hari ini lah, Tuhan itu ada aja ngasih, kalau nggak yang ini, nanti ya Tuhan gerakkan. Syaratnya satu, mau enak nggak enak tuh harus kita pahami ya, yaitu bergaul dengan Roh Kudus. Supaya kita ini bukan maksudnya, gini, tidak sering keliru dengan pilihan kita, gitu. Jadi tidak, apalagi kita ada umur-umur tertentu ya, kadang kalau secara dunia tuh ya, aduh modal kita cuma sedikit, saya ini sudah, kesehatan kita bagaimana gitu ya, mengukur kapasitas kita, nggak ada yang modalin atau gimana. Nah, ngukur-ngukur gitu. Tapi, sebetulnya Tuhan tetap ya, burung di udara beri makan, itu sama. Tuhan tahu kelemahan kita, tapi Tuhan tuh tahu juga bagaimana akan memberkati kita, bukan dengan pikiran kita. Yaitu yang harus kita percayai. Suka nggak suka, ya kita hidup dalam kebenaran. Hidup firman Tuhan ini ya jadi pelita ya buat kesesakan kita dalam mengolah, bisnis, mengolah keuangan kita gitu ya. Mengolah, prinsip-prinsip kita. Seperti saya ini belajar, tetap ya, saya sampai takut kalau saya ini tidak bisa memberi. Itu rasanya tuh nggak enak ya, memberi tuh nggak enak dalam keadaan kesesakan. Walaupun di firman Tuhan itu kita nyata-nyata lihat ya perumpamaan-perumpamaan itu, dari pemberian dari sedikit itu yang berharga gitu ya. Tapi dengan kenyataan kalau kita lihat itu tuh, saya sampai takut kalau saya itu tidak punya hati untuk memberi. Dalam artian uang ya, yang kita butuh gitu ya. Tapi kalau saya lihat ke belakang ya, Tuhan tuh ya luar biasa, bisa atur-aturkan, kecukupan yang dari Tuhan itu ya cukup tuh. Bahkan yang saya beri itu sebetulnya tidak ya ini, kalkulator mainnya
kalkulator Tuhan itu beda sama kalkulatornya kita gitu, bisa gitu gitu. Dan itu ada satu sukacita, memberi dengan sukacita. Itu juga Tuhan ajarin gitu loh. Jadi saya ini yang tadinya saya nilai karakter kita tilik gitu ya, tilik lagi cocok-cocokan. Saya itu memberi dengan sukacita apa enggak sih gitu ya. Itu bukan artinya terus dosa gitu ya. Kalau kita ada tersirat, waduh saya udah berdosa nih gitu kan. Tapi kita tuh belajar. Roh Kudus itu selalu apa ya? Firman Tuhan itu gimana sih maksudnya? Yang menolong gitu loh. Ada ayatnya itu, tapi saya nggak tahu persisnya. Menegur gitu ya, pokoknya menolong dari firman Tuhan. Nah itu tuh benar, kita tuh kayak cross check gitu. Ada sukacita nggak sih dalam menabur gitu? Bener nih gitu kan. Memang ya akhirnya saya bisa mengerti bahwa Tuhan tuh didik gitu. Masing-masing dari kita punya pengalaman-pengalaman sendiri. Entah gitu akhirnya kita harus memberi ya. Tapi satu yang paling ini, saya tuh sebagai pribadi itu untuk hidup dalam kebenaran firman. Saya sampai jangan karena hikmat manusia saya, karena lihat kacamata jasmani, padahal Tuhan sudah ini ya dan arahkan katanya ini ya tuntunan Roh Kudus gitu ya. Tapi itu tanpa kita kalau planning rencanakan sungguh-sungguh gitu ya. Tapi bisa gitu loh untuk akhirnya memberi. Saya tuh ya ingin ya banyak cerita-cerita seperti apa yang tadi saya tidak bisa sekarang bisa. Salah satunya kalau saya bisa bersama dengan teman-teman, saya tuh suka ya membicarakan apa yang Tuhan tuh ubah ya. Seperti satu mungkin next ya Pak Jeffrey. Bagi teman-teman mungkin ya ada yang dulunya merokok atau minum. Ya, saya bisa lepas deh. Nah, untuk perokok itu saya 11 tahun perokok berat. Kalau saya bisa hadir di sini, saya bisa bebas, bahkan saya ada di tengah-tengah orang yang merokok pun, saya tuh nggak bisa. Bau rokok itu tuh nggak bisa. Aneh gitu loh. Dan itu tuh ada ceritanya sendiri, next deh, di kesaksian. Saya suka membagikan ini, karena saya pikir tuh, ini tuh Tuhan tuh luar biasa gitu loh, dalam pribadi lepas pribadi. Pengalaman beda-beda, pasti ya. Tapi apa yang saya alami itu, mungkin bisa menjadi, oh, ya itu ya karya Tuhan ya dalam mengubah hidup kita hari demi hari. Baik, Itu kita gimana? baik. Kita tutup dalam doa ya, selesai. Atau gimana, Bu Sita? Ada lagi? Itu sih saya free. Udah ya. Sampai sini aja dulu ya. Karena nanti kita lanjutnya sesi lain lagi ya. Ya, adiksi gula ini tadi Angel ya. Angela itu bilang adiksi gula samurai. Nah, nanti yang di ini ya, di 4D itu, nanti bisa aja dengan ranah kita itu talenta yang kita dulu, terus ada kendala apa, misalnya itu. Atau nih ada dimunculkan talenta yang baru, seperti saya, itu misalnya ini nih, bukan yang masalah biskuit ya, tapi untuk kok, gimana ya, saya tuh suka berbagi gitu. Di mana ada yang menangkap bahwa kayaknya Sinta kamu tuh ini loh kayak kalau bicara itu nggak ada habisnya. Jadi ada energi untuk life, kayak orang tuh kalau sekarang tuh life coach gitu ya. Kalau bisnis coach tuh mungkin di ranah rohani gitu ini pengalaman, tapi kalau life coach gitu ya. Nah itu area nanti untuk kesehatan kita tuh mau goalnya apa untuk kurangin gula itu bisa nanti di ranah 4 itu. Iya, makasih. Angela sama-sama. Oke, gitu Bu Sinta. Ya, Oke, kita doa buat Bu Sinta ya. Kita boleh Bu Sinta bersyukur, mengucap syukur untuk hari ini juga ya. 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 Bapa di dalam surga kami bersyukur Tuhan untuk sesi yang boleh dibawakan oleh Bu Sinta yang menjadi berkat bagi kami Tuhan. Mengingatkan bahwa kami sebagai seorang apapun yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kami, baik sebagai seorang wirausaha ataupun seorang pekerja ataupun apapun yang kami jalani supaya kami mengutamakan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Supaya kedua kami juga mau menghidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami mau melipat gandakan hidup kami untuk berbuah dan baru sisanya Tuhan memberikan berkat bagi kami Tuhan.
Makasih Tuhan untuk pelajaran hari ini, Tuhan, untuk setiap yang dibagikan oleh Ibu Sinta, prinsip-prinsip dari firman-Mu, Tuhan. Berkati Ibu Sinta juga bersyukur untuk kehidupan yang sudah Tuhan berkati selama setahun ini, Tuhan, sudah pergumulan yang tidak mudah, Tuhan, dan juga dengan sebagai caregiver kepada anaknya juga, Kathleen ya, Kathleen, Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan untuk Bu Sinta juga terus boleh tegar dan boleh sukacita dan boleh terus boleh membagikan semua berkat Tuhan dalam anugerah Tuhan. Berkati, tambahkan kekuatan, tambahkan sukacita, dan tambahkan berkat Tuhan supaya terus boleh mengalir di dalam hidup Bu Sinta dan keluarga. Berkati sebagai caregiver, sebagai ibu, sebagai istri, dan juga Tuhan supaya juga sebagai pelayan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bersyukur sekali lagi berkati setiap kami di tempat ini Tuhan, baik kami sebagai caregiver maupun sebagai GKM, supaya kami terus bertumbuh di dalam segala hal Tuhan, baik kesehatan kami makin baik Tuhan, baik secara sosial kami makin berkembang, baik secara psikologis kami juga makin bertumbuh, dan spiritual kami makin dekat sama Tuhan. Juga kami boleh mengembangkan occupational kami, pekerjaan kami, dan kami boleh menikmati segala berkat Tuhan. Karena untuk Tuhan datang kepada kami, Tuhan, supaya kami dapat hidup di dalam hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Supaya kami menikmatinya dan bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. 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 Makasih Wah, Kak Jerry, Terima kasih. makasih Terima kasih. untuk waktunya, untuk perhatiannya.